Jadi begini teman-teman, aku itu ya berlatar belakang Islam. Aku itu orangnya fanatik teman-teman ya. Karena memang sudah didoktrin oleh keluargaku, di situ ada timbul kebencian terhadap non-Islam ya. Mungkin nggak semua orang Islam begitu. Mungkin sebagian ada yang toleransi. Kalau aku itu memang benar-benar non-toleransi karena aku merasa bahwasannya aku yang paling benar. Aku tuh jujur ya teman-teman, kalau ngelihat gereja itu rasanya tuh apa ya, benci gitu loh, kayak ih ini tempat ibadahnya orang Kristen gitu. Pokoknya nggak tahu lah. Tiba-tiba aku punya rasa kebencian seperti itu. Dan pada saat itu aku kenapa kenal Tuhan ya. Pada mulanya aku adalah orang-orang yang sangat-sangat membenci kekristenan teman-teman, bener-bener benci banget, nggak tahu kenapa. Lihat orang pakai salib ya, lihat orang pakai salib aja kayak ih gitu. Ya mungkin nggak semuanya, ini aku ya, tapi bener aku tuh salah satu orang yang sangat-sangat intoleransi, apalagi orang Kristen teman-teman. Wah, sangat-sangat benci. Sampai sekarang aja saya nggak nyangka saya bakal jadi orang Kristen, saya bakal jadi pengikut Kristus, nggak nyangka teman-teman ya. Pada saat itu Tuhan kasih kesempatan untuk saya mengenal kebenaran lewat teman saya teman-teman. Dia itu notabene itu Kristen. Aku tuh nggak tahu kalau dia itu orang Kristen teman-teman. Pada saat itu masalah itu terus aja gitu dalam hidup aku, nggak berhenti gitu. Aku kehilangan nenek aku, kehilangan mama aku, meninggal dunia ya teman-teman. Disusul lagi gitu, masalah lain, suamiku nikah lagi, dan di situ aku shock. Dan entah kenapa aku pada saat itu aku mau bunuh diri teman-teman, karena memang nggak tahan gitu sama cobaan yang terus-terusan gitu. Apalagi aku anak yang mungkin dari kecil itu nggak pernah merasakan kebahagiaan, terus udah dewasa pun nggak pernah aku merasakan kebahagiaan. Wah, jadi aku di situ merasa aku mau mati aja gitu. Tapi Tuhan itu baik ya teman-teman. Tuhan mengirimkan saya teman Kristen, tapi aku nggak tahu kalau dia itu Kristen. Setelah aku tahu dia Kristen, aku tanya, apa kamu Kristen? Aku bilang begitu. Kok kamu tahu? Iya, tadi ibu kamu bilang lagi kebaktian. Oh iya, aku Kristen. Emang kenapa? Di situ rasa timbul benci gitu, kayak pokoknya gue harus ninggalin dia nih, aku nggak mau punya temen orang Kristen gitu. Tetapi ketika aku merenung gitu, oh jangan begitu, teman aku itu baik gitu, dia itu apa ya namanya, terus aja menyemangati aku ketika aku lagi terpuruk, ketika aku lagi jatuh, ketika aku lagi butuh seseorang, dia itu nyemangatin aku teman-teman. Tetapi timbul rasa apa ya namanya, jahat gitu, kayak pokoknya aku harus masukin dia ke agama Islam ya, karena agama Islam itu agama yang diridhoi Allah ya. Itu kan aku dulu sebelum mengenal kebenaran. Dan setelah itu aku optimis, aku ngajarin dia Islam tuh begini. Dia itu cuma senyum aja gitu. Kamu tuh kenapa sih kok senyum aja, kata dia gitu. Ya udah, aku mah toleransi aja gitu. Nah pada saat itu lambat laun ada video TikTok ya viral, itu video Palestina sama Israel yang apa ya namanya, yang berperang itu ya teman-teman, kan itu viral banget itu. Kata-kata kotor itu keluar saking keselnya teman-teman. Itu tapi dia tuh kayak sabar gitu. Kamu tuh kenapa sih bukannya marah-marah malah sabar? Gak apa-apa, aku gak boleh marah, Tuhan pun nanti marah ke aku. Kalau aku gak maafin kamu, nanti Tuhan gak maafin aku. Aku tuh tambah penasaran, maksudnya ini ajarannya gimana sih orang Kristen itu gitu. Dan ketika itu ada rasa timbul penasaran, aku pengen kenal Tuhan Yesus tapi menolak, nggak mau. Pokoknya aku harus masukin dia ke agama Islam. Tapi dia tuh banget teman-teman, kuat banget. Malah di depan aku dia tuh apa ya namanya, memuji-muji Tuhannya terus. Apa sih hebatnya Tuhan Yesus? Aku bilang begitu kan sama dia. Kata dia, Tuhan Yesus itu ya Tuhan yang sangat-sangat luar biasa ya. Oleh karenanya aku memiliki keselamatan gitu, dan aku damai sejahtera. Enggak, pokoknya aku mau tahu siapa Yesus Kristus. Kalau emang Yesus itu adalah Tuhan, coba datang ke mimpi aku gitu teman-teman ya. Pada saat itu malamnya aku tantang Tuhan nih ya. Jam 5 teman-teman, itu masih cekcok aku sama teman aku sampai jam 5, bayangin ya. Jadi bangun tidur, telepon, terus ribut lagi. Aku bilang, udah pokoknya dia tuh terus bilang gini, ya udah mana mukjizat nabi kamu? Dia tuh tanya-tanya teman-teman. Pas aku baca Al-Quran itu kan mukjizatnya itu membelah bulan ya teman-teman, sama itu Al-Quran ya, itu mukjizat terbesar.
dan di hadis ada sih ya, air keluar dari sela-sela jari atau apa. Aku tuh kurang aja gitu. Aduh, nggak ini nih, kalau cuman itu doang nanti dia ketawa. Bener, temanku ketawa, teman-teman. Masa iya membelah bulan, katanya gitu. Membelah bulan tuh efeknya apa? Bukannya membelah bulan itu dongeng, katanya. Enggak dongeng, emang ada di surat Al-Quran juga ada, aku bilang begitu. Lihat dong Yesus Kristus, katanya gitu kan, bisa berjalan di atas air, bisa mengubah air menjadi anggur, bisa membangkitkan orang mati, bisa membuat burung dari tanah liat. Pokoknya dia tuh mengagung-agungkan Tuhan. Di situ ada rasa kayak kebencian, teman-teman. Wah, aku panas hati nih, masa aku lebih unggul dari Tuhannya dia dibanding nabi aku yang cuman mukjizatnya, tapi dia tuh istilahnya ngetawain aku. Di situ aku ada rasa emosional. Waktu itu aku buka Google, teman-teman, karena nggak ada jalan lain, gue mau nanya sama siapa gitu. Aku buka Google, aku ketik ya, mukjizat Nabi Muhammad. Ternyata teman-teman, luar biasa, haleluya, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus menjamah saya, teman-teman, dan memperlihatkan firman yang luar biasa, teman-teman ya. Pada Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, ya. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku tambah bingung, teman-teman. Aku kan tadi ngetik mukjizat Muhammad, mukjizat Nabi Muhammad gitu ya. Oh, yang keluar Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Wow. Terus aku itu kan orangnya kan nggak pernah tahu firman Tuhan ya. Aku nggak pernah baca firman Tuhan. Aku baca Yesus mendekati mereka. Nah di situ, wah berarti ini Tuhan Yesus loh yang ngomong. Aku bilang gitu, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Aku sedikit bengong waktu itu gini. Hah? Berarti Tuhan Yesus itu berkuasa di langit dan di bumi. Makin bingung lagi. Aku baca ke tengah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Wow, Yesus Kristus menyuruh murid-muridnya untuk membaptis, ya. Terus aku baca lagi ke bawah. Kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wah, aku kaget, teman-teman. Aku bingung juga, kaget juga, shock juga. Pokoknya campur aduk pada saat itu. Tapi kok aku kayak meneliti lagi karena penasaran. Intinya Yesus berkuasa, ya. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk membaptis, untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan ya. Terus aku pas baca ke bawah, aku akan menyertai kamu. Aku bingung. Berarti Yesus Kristus datang ke dunia yang kedua kali untuk menyertai orang-orang percaya. Aku harus dibaptis, kata aku begitu. Gimana dengan nasib aku gitu loh? Bukankah yang dibaptis hanya orang Kristen, sedangkan kita orang Islam itu nggak dibaptis. Pokoknya aku harus dibaptis ya, karena aku percaya Yesus Kristus akan datang kedua kali, teman-teman ya. Tetapi beda ceritanya beda. Kedatangan Yesus yang kedua kali itu beda. Kalau di Alkitab ya, Yesus akan datang kedua kali dan menyertai orang-orang Kristen, orang-orang percaya. Berbeda dengan di sebelah, teman-teman. Kenapa aku lebih percaya kepada Yesus, pada firman ini, Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20? Karena ini Yesus sendiri yang berkata, dan itu disaksikan oleh 500 orang. Pada saat itu juga, karena aku tahu ya, Yesus berkata, aku berkuasa di surga dan di bumi. Aku berkata dengan lantang, ya Tuhan, aku mau mengikutimu. Ya, aku mau mengikutimu. Dan pada saat itu, aku terus merenung ya teman-teman. Aku baru tahu ternyata Yesus Kristus itu berkuasa di surga dan di bumi. Aku telepon temanku, aku mau bertobat, aku bilang begitu. Aku mau mengikut Tuhan Yesus. Kenapa kamu kok tiba-tiba nangis-nangis kayak gitu? Aku, teman-teman, nggak pernah nangis sekencang itu. Air mata ya keluar, tidak henti-henti, teman-teman. Rasanya itu damai, sejahtera, dan sukacita. Aku merasakan jamahan Roh Kudus luar biasa, teman-teman. Kata teman aku, kamu kok nangis? Iya, aku mau bertobat, aku mau ikut Tuhan Yesus. Dia bingung, kenapa? Bukannya kamu ngehujat semalam, kamu menghina Tuhan Yesus, kamu tantang-tantang Tuhan Yesus. Iya, aku mau ikut Tuhan Yesus. Kenapa? Dia bingung, teman, tapi aku nangis terus gitu loh. Dia bingung, kenapa? Kamu jangan nangis dulu, jelasin yang benar, katanya gitu. Aku barusan ngelihat firman Tuhan di Google, aku bilang gitu. Firman apa? Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Yang gimana bunyinya? Pura-pura nggak tahu ya, teman-teman. Aku bacain.
Ya baru tahu kan kamu, Yesus Kristus itu berkuasa di langit dan di bumi. Iya, aku baru tahu. Dan Yesus adalah jalan kebenaran, teman-teman ya. Dan luar biasa Tuhan Yesus memilih saya, teman-teman. Dan itu sangat-sangat luar biasa. Aku nggak bisa ngomong lagi, teman-teman ya. Karena aku sekarang udah tahu bahwa yang berkuasa di langit dan di bumi adalah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus berjanji akan datang kedua kali untuk menyertai orang-orang percaya, teman-teman. Dan di situ aku terus belajar. Aku terus semangat ingin mengenal firman Tuhan. Terus aku minta baptis, tapi bingung. Aku kan belum pernah bergereja ya, aku nggak kenal anak-anak gereja, nggak pernah teman-teman. Aku tuh bingung, aku tuh nanya sama Tuhan, ya Tuhan gimana ya caranya aku dibaptis. Nah ketika itu aku buka TikTok ya teman-teman, buka TikTok dan kebetulan ada temenku, tapi nggak kenal, terus aku tuh komen, dia tuh lagi ngebagiin video Natalan gitu, siapa yang mau ikut ibadah Natal di gereja Poki gitu. Terus aku tuh komen, aku mau ikut dong gitu. Nah terus dia kasih aku nomor WhatsApp, aku langsung ngechat, aku bilang sama dia begini, aku pengen baptis. Emang kamu dulunya Islam? Iya. Kenapa kamu mau dibaptis? Karena aku mengalami Tuhan gitu. Terus aku tuh mau baptis tapi nggak jadi karena waktu itu ada COVID ya teman-teman, di sini tuh lagi naik gitu, COVID-nya tuh lagi naik. Aku tuh mundur gitu. Yaudah aku nyari tanggal lain. Niat aku baptisnya kan maunya Paskah ya nih, minggu depan ya harusnya. Tapi puji Tuhan ada gembala aku telepon, katanya kamu mau nggak baptis bulan 2 tanggal 17. Tanggal 27. Nah aku seneng banget, aku mau. Ya semakin cepat semakin baik. Puji Tuhan teman-teman, aku dibaptis 7 orang ya, dengan teman-temanku itu juga dari Islam semua gitu. Dan di situ aku merasa wow, luar biasa. Aku digiring sama Tuhan masuk ke dalam gereja. Aku ingat dulu itu kan aku benci ya sama yang namanya gereja, sama orang Kristen gitu. Aku tuh benci banget gitu. Kok bisa aku masuk ke gereja? Wah, itu momen yang luar biasa teman-teman, yang gak pernah akan aku lupa sampai kapanpun. Terus aku bilang sama Tuhan, ya Tuhan semua rencanamu. Aku bilang begitu dalam hati aku. Wah, orang Kristen tuh penuh kasih ya teman-teman ya. Aku datang aja disambut baik gitu, dihargain gitu. Aku dipanggil, aku disuruh pakai baju baptisan. Kamu ganti pakai baju baptis. Entah kenapa aku nangis di kamar mandi teman-teman. Aku langsung bilang ke Tuhan, ya Tuhan semua ini rencanamu. Aku bilang gitu. Aku pakai baju baptisan, aku nggak nyangka, aku bilang begitu ke Tuhan. Aku tuh nangisnya terharu teman-teman ya, kayak nggak nyangka aja. So aku dibaptis, aku selesai dibaptis, aku kan perjamuan kudus, masih nggak nyangka teman-teman, masih bener-bener serius nih aku jadi orang Kristen. Kok bisa gitu, orang yang dulunya fanatik ya, yang bener-bener sering menghujat orang-orang Kristen, kok malah sekarang aku jadi orang Kristen. Dan aku tuh gimana ya, bersuka cita sampai detik ini, sampai sekarang aku terus nggak nyangka gitu loh teman-teman sama rencana Tuhan. Dan puji Tuhan sekarang juga banyak banget yang nge-DM aku gitu, yang ngechat aku, mereka juga murtadin ternyata teman-teman ya, banyak banget murtadin itu teman-teman. Hanya saja ada yang nggak berani untuk tampil, ada juga yang pengen baptis tapi takut keluarganya tahu gitu. Jadi mereka itu masih ada di ambang keraguan, tapi mereka juga punya pengalaman dengan Tuhan gitu. Dan pengalamannya itu beda-beda, ada yang dari mimpi, ada yang sakit disembuhin Tuhan, dan memang itu terjadi teman-teman ya. Contohnya saya dijamah Tuhan itu jam 5 teman-teman, rasanya itu damai sejahtera dan damai sukacita. Padahal saya cuma membaca firman Tuhan pada Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Entah kenapa mulut saya mengaku, lidah saya mengaku kepada Tuhan Yesus, ya Tuhan aku percaya Engkaulah Tuhan ya, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat, aku mau mengikutimu. Nah di situ aku langsung respect gitu loh. Terus Tuhan tunjukin lagi ke aku pada firman Tuhan yang luar biasa, Yohanes pasal 14 ayat 27, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Aku bilang, oh my God,